Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, i'tikaf kita pada sore hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda bunda, ikhwah akhwat fillah seluruhnya jangan lupa niatkan i'tikaf. Mungkin yang sudah duduk di masjid lupa untuk niat i'tikaf, silahkan niatkan i'tikaf. Karena Masya Allah ada satu kalimat sebagai muqaddimah yang ingin saya sampaikan. Rasulullah berkata begini, inna kullal khalaya fil jasad yuriduna sadaqah au kama qala. Sesungguhnya setiap pori-pori yang ada dalam tubuh kalian ingin berbuat sedekah. Jadi setiap pori-pori ingin berbuat sedekah. Sahabat bertanya, asy'arun wahidu yuridu sedekah ya Rasulullah? Apakah sehelai rambut ingin berbuat sedekah? Rasulullah katakan, iya. Terus bagaimana caranya sehelai rambut untuk bisa sedekah? Rasulullah menjawab, al-i'tikafu bil masajid. Engkau duduk i'tikaf di dalam masjid, maka seluruh anggota tubuh, seluruh pori-pori, sehelai rambut sekalipun yang ada di tubuh kita ini sedang berbuat sedekah. Masya Allah. Maka indah sekali. Maka punten, niatkan i'tikaf. Tapi kan i'tikaf harus lama? Tidak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan madumtu fil masjid, selama aku berada di masjid niat untuk i'tikaf. Itulah kata-katanya. Mau 5 menit, mau 10 menit, mau setengah jam, 1 jam, silahkan. Niatkan i'tikaf. Ini adalah sunnah muakkadah. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Sore ini Masya Allah bahagia bisa berjumpa dengan ayahanda-anda kami, bunda-bunda kami, ikhwah akhwat fillah, bersilaturahim di Masjid Cut Mutia ini. Tema yang akan kita angkat adalah Masya Allah tentang masalah tabayyun atau pentingnya tabayyun. Apa tabayyun itu? Tabayyun ini untuk mempersingkat waktu kita. Tabayyun ini artinya adalah memastikan satu berita, satu kabar, iya, dengan kebenarannya dan dengan alasannya terjadi itu kenapa. Contoh punten, iya. Di bulan Ramadan di siang hari kita lihat seseorang minum. Jelas dia tidak puasa. Lalu kita langsung foto di medsos. Lalu kita sebarkan, fulan tidak puasa. Begitu kan? Apa yang dilihat benar, tapi dia belum tabayyun. Harus tanya, Pak punten, kenapa Bapak tidak puasa kah? Kok Bapak minum? Ketika jawabannya, astagfirullah saya lupa. Salah apa enggak itu? Tidak, karena dia lupa. Nah yang ada zaman sekarang, apa yang dilihat langsung dikomentari tanpa ada tabayyun. Terima kasih. Iya. Jadi punten, ketika melihat jepret dipoto atau divideokan, disebarkan, setelah itu lihat fulan Ramadan pagi-pagi makan. Oh, jangan dulu, tanya dulu. Bapak lupa? Enggak, saya enggak lupa. Terus kenapa? Kebetulan saya lagi sakit, kumat banget, saya harus batal saumnya, maka saya harus minum obat. Dan punten, salahkah dia? Tidak. Kenapa? Karena yang namanya menjaga kesehatan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka, saum bisa diganti lagi dengan yang akan datang. Kalau memang sakit, jangan saum. Kenapa? Karena penting kesehatan. Al-Quran mengatakan janganlah engkau menjerumuskan dirimu ke dalam jurang kehancuran. Maka punten, apa yang dilihat itu belum tentu yang sebenarnya terjadi demikian yang dia lakukan. Pasti ada alasannya. Itulah perlunya tabayyun. Bisa dipahami itu ya.
Jadi tabayun itu adalah dengan memastikan apa yang dilihat, apa yang didengar, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Tabayun, subhanallah. Berapa banyak persahabatan jadi ribut, jadi pecah gara-gara tanpa tabayun. Berapa banyak bahkan suami istri menjadi cerai gara-gara tanpa tabayun. Berapa banyak bisnis yang tadinya kokoh kuat menjadi ambruk gara-gara tanpa tabayun. Maksudnya apa? Karena berita-berita yang disebarkan sehingga membuat pecah belah. Inilah yang dipentingkan dalam syariat untuk tabayun. Sehingga saking pentingnya dalam Al-Quranul Karim itu jelas sekali. Ya ayyuhal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, hai orang-orang beriman, jika ada satu kabar, apalagi kabar itu dari orang fasik, ya, maka tabayyun. Coba cek benar apa enggak. Lihat, tabayyun itu penting. Tabayyun itu penting, apalagi zaman sekarang di medsos. Gampang kita melihat apa yang terjadi, langsung kita komentari. Apa yang terjadi langsung kita punten kasih kesimpulan, padahal kita tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Inilah pentingnya tabayyun. Inilah pentingnya tabayyun. Antara para asatid tabayyunlah, antara para pejabat tabayyunlah, antara masyarakat dengan pemimpin tabayyunlah. Iya, antara guru dengan murid tabayyunlah, antara langganan ketika dalam perbelanjaan tabayyunlah. Jadi tabayyun itu penting dalam kehidupan ini. Orang tua dengan anak tabayyunlah. Semua perlu tabayyun. Karena apa? Hal ini penting. Apakah pernah di zaman Rasulullah tanpa tabayyun hampir terjadi sesuatu yang mengerikan? Pernah. Saya sampaikan kisahnya, punten. Iya. Pada waktu itu ada dari Bani Mustalik datang ke hadapan Rasulullah, Harith ibnu Dirar. Assalamualaikum ya Rasulullah, kami bersama kaum kami telah masuk Islam dan kami telah mengajarkan kepada mereka sholat, dan mereka sudah sholat ya Rasulullah, dan kami telah mengajarkan kepada mereka saum dan mereka sudah saum ya Rasulullah. Apalagi yang harus kami ajarkan? Lihat kata Rasulullah, ajak mereka untuk zakat. Oh, ngumpulin zakat ya Rasulullah? Betul. Terus bagaimana nanti kalau udah terkumpul? Bulan depan kami akan utus dari Madinah mengambil zakatnya untuk dibawa ke Madinah. Sepakat. Kata Harith ibnu Dirar mengatakan, baik ya Rasulullah, berarti bulan depan ya engkau akan utus dari Madinah untuk mengambil zakat kami. Iya, siap, kami akan kumpulkan. Lihat ayahanda bunda, dikumpulkan zakat itu, dikumpulkan. Ternyata qadarullah, penjemputan dari kota Madinah yang diserahkan oleh Rasulullah kepada seorang laki-laki namanya Walid ibn Uqbah. Walid, engkau diutus ke Bani Mustalik untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan. Kata Walid ibn Uqbah, siap, saya akan ambil dan saya akan kumpulkan, saya akan ambil zakat dari Bani Mustalik. Berangkatlah bunda ayahanda. Qadarullah telat di jalannya. Mungkin yang seharusnya sampai tanggal 15 belum sampai. Tanggal 12 ataupun tanggal 16 belum sampai. Akhirnya Harith ibnu Dirar yang tadi dari Bani Mustalik mengatakan begini, waduh, janjinya tanggal 15 toh, tapi kok belum datang ya? Gini aja deh, kalau besok tidak datang juga, gimana kalau antarkan ke Madinah aja? Kita antarkan ke Madinah, zakatnya kita kirim ke Madinah. Tapi kan banyak sekali zakatnya. Iya, kita kawal. Kita kawal, takut nanti di perjalanan ada begal ataupun ada rampok, kita kawal. Oh, siap, sepakat. Maka diinformasikan. Lihat informasinya ayahanda bunda, diinformasikan. Wahai warga Bani Mustalik, besok kita akan kirim zakat kita ke kota Madinah. Yang mau ikut relawan, monggo silahkan. Sekaligus kita mengawal zakat dan sekaligus kita jumpa dengan
Rasulullah, maka punten berbondong-bondong akan mengantarkan zakat ke Rasulullah. Siapkan zakatnya, dampingi dengan pasukan, depan pasukan, belakang pasukan. Demi apa? Demi menjaga agar barang aman sampai ke kota Madinah. Qadarullah, ibu bapak, sedang dalam perjalanan menuju kota Madinah, utusan dari Madinah, siapa tadi namanya? Walid bin Uqbah, ngelihat, waduh, ini pasukan mana ini? Ini pasukan mana ini? Ngintip pasukan mana? Oh, ini pasukan Bani Mustalik. Kok bawa pasukan? Tanpa tabayun berangkat ke kota Madinah. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, bahaya. Kenapa? Itu ternyata Haris ibnu Dirar bukan mengumpulkan zakat, tapi apa? Bawa pasukan ke kota Madinah. Nih kayaknya mau menyerang ini. Mau nyerang ini. Ibu bapak tahu apa kata-kata Rasulullah? Kata Rasulullah, astagfirullah, ini Haris ibnu Dirar melakukan hal seperti ini. Siapkan pasukan. Disiapkan pasukan oleh Rasulullah untuk menghadang pasukan siapa? Haris ibnu Dirar. Sekali lagi, padahal Haris ibnu Dirar dengan membawa pasukan ke kota Madinah untuk apa ibu bapak? Untuk apa tadi? Ngerasin zakat. Tapi kenapa harus ada bawa pasukan? Agar aman di jalan. Subhanallah, tapi yang melihat benar itu pasukan lengkap, pasukan kuda perang, pasukan semuanya memang kelihatan untuk berperang, tapi bukan untuk berperang, menjaga zakat, menjaga harta. Tanpa tabayun, Rasulullah siapkan pasukan. Subhanallah, Khalid bin Walid dipanggil, Khalid siapkan. Wah, jenderalnya perang itu luar biasa. Khalid siapkan. Kenapa? Itu Haris ibnu Dirar, mereka sudah membawa pasukan. Baik, siapkan pasukan emergensi itu. Subhanallah, terpikir oleh Haris ibnu Dirar, berpikir gini, aduh, sebentar. Kita belum ada informasi ke Rasulullah kalau kita mau bawa apa? Barang zakat. Jangan-jangan nanti ngelihat kita dikiranya kita mau nyerang. Terus kalian santai, aku duluan datang. Maka Haris ibnu Dirar berangkat naik kuda duluan ke Madinah. Begitu tiba, ada yang sedang berjalan menuju ke Madinah. Kata Khalid bin Walid, tenang dulu, mungkin itu utusan dari sana menentukan kapan kita perang, perjumpaan kita di mana. Ternyata begitu datang Haris ibnu Dirar, semua orang Madinah pasang muka garang semuanya. Yang bingung siapa sekarang? Haris. Kenapa ini semua pada galak ini? Kenapa semuanya pada masem semua wajahnya? Sementara Haris ibnu Dirar, ada apa ini? Ternyata pasukan sudah siap. Haris ibnu Dirar mengatakan kata-kata dalam hatinya, pantesan nggak ada yang jemput zakat ke keluarga atau nggak ada yang jemput zakat. Rupanya lagi sibuk mau perang ya. Karena nggak tahu kan, rupanya lagi sibuk mau perang ya. Datang, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa ma bika ya Haris, apa yang kau lakukan wahai Haris dengan pasukanmu itu? Kata Haris, memangnya kenapa ya Rasulullah? Kamu membawa pasukan? Kamu membawa pasukan ke Madinah? Betul ya Rasulullah. Untuk apa kau bawa pasukan? Ya Rasulullah, punten, mohon maaf, kami ini nunggu kedatangan yang mau jemput zakat. Karena terlambat ya saya atau kami punya inisiatif mengantarkan zakat ke kota Madinah. Karena hartanya banyak, kami kawal dengan pasukan. Jadi pasukan itu mengawal harta zakat ya Rasulullah. Bisa dipahami nih ayah anda bunda nih? Coba turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada kabar, apalagi kabar ini katanya dan katanya, kemungkinan, sepertinya, jangan dulu diambil. Fatabayyanu. Sekarang ini hebohnya khususnya di kita, keluarga bahkan atau negeri, kadang-kadang terjadi tanpa tabayun kita langsung memutuskan sesuatu yang ada. Tabayun, apa yang terjadi? Subhanallah, kenapa? Inilah terjadi di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau seandainya Haris ini tidak datang duluan, kira-kira terjadi perang nggak itu? Bisa terjadi. Iya, bisa terjadi. Dan punten Walid ibn Uqbah
Seandainya begitu ngelihat pasukan, datang dulu saja, bertanya dulu, ini kalian mau ke Madinah mau ngapain kira-kira? Akankah ada laporan ke Rasulullah? Kalau itu ada penyerangan, pastinya tidak. Pertanyaannya, kenapa? Tabayyun, itu penting. Sekali lagi, tabayyun itu sangat penting sekali. Kenapa? Simak baik-baik. Tanpa tabayyun selalu suudzon nantinya. Coba, kalau nggak ada tabayyun, suudzon terus nggak kira-kira? Suudzon. Apalagi zaman sekarang ini, kalau nggak ada tabayyun, makin rame. Tabayyun lah. Tabayyun. Iya, tabayyun itu artinya dengan mengatakan apa yang dilihat, harus tahu alasannya kenapa. Maka punten ada kata-kata, simpan kalimat ini baik-baik. La tasma' anhu isma' minhu. Ini kata-kata baik ini. Jangan engkau dengarkan tentangnya, tapi dengarkan darinya. Ulangi lagi, iya. Jangan dengarkan tentangnya. Kalau tentangnya nggak beres-beres, katanya, tapi dengarkan darinya. Pak, mohon maaf ini, saya banyak mendengar katanya begini, saya emang nggak mau dengar katanya, saya langsung saja tabayun dari Bapak. Ini maksudnya apa? Oh, maksudnya begini dan begini. Tabayun, enak sekali. Kalau nggak tabayun, punten, makin heboh, makin berat masalahnya. Kasih contoh lagi, punten, agar lebih yakin. Untuk lihat tabayun. Satu waktu Rasulullah sedang di masjid i'tikaf, ibu bapak. Sedang i'tikaf. Datanglah istrinya, Sofiyah. Karena asik ngobrol, ya waktu makin malam. Gak tahu kalau waktu sudah mulai tengah malam. Akhirnya Sofiyah katakan, ya Rasulullah saya pamit pulang ke rumah. Kata Rasulullah, tunggu. Saya antar. Nggak apa-apa ya Rasulullah, saya pulang. Oh jangan, saya antar. Ibu bapak, akhirnya Rasulullah mengantar Sofiyah. Begitu Rasulullah keluar masjid, ya ulangi lagi, begitu Rasulullah keluar masjid berduaan bersama istrinya yakni Sofiyah, tiba-tiba ada dua orang sahabat yang ngelihat Rasulullah berdua padahal dengan Sofiyah, dan Sofiyah juga tertutup wajahnya. Malam-malam juga dua sahabat ini jalannya cepat-cepat, gitu, agak cepat lari, agak cepat setengah lari. Rasulullah panggil, apa kata Rasulullah? Ala rislikuma, mahlan, tenang, jangan buru-buru, santai, jangan buru-buru, tenang. Akhirnya dua orang sahabat itu berhenti, lalu jalannya seperti biasa, dan Rasulullah katakan, dengarkan wahai sahabatku, innaha Sofiyah, ini Sofiyah ya. Coba kira-kira hikmah apa yang Rasulullah ingin katakan kepada mereka? Menutup ghibah, menutup suudzon. Coba kalau Rasulullah begitu sahabat itu lewat, buru-buru ngelihat Rasulullah berduaan dengan perempuan tanpa tabayun, punten, besok bisa jadi nggak dua orang itu cerita? Bisa. Semalam saya lihat Rasulullah berduaan sama perempuan, nggak tahu tuh siapa perempuan itu. Heboh jadinya kan. Maka Rasulullah katakan, innaha Sofiyah, ini Sofiyah ya. Maksudnya apa? Kalau kalian tahu ini Sofiyah, begitu nanti ceritanya, malam saya lihat Rasulullah berduaan sama istrinya, sama Sofiyah, aneh nggak itu? Enggak. Oh, ada Sofiyah mau diceritain, dia Sofiyah. Itulah Rasulullah menutup daripada yang namanya pintu suudzon, pintu ghibah. Kenapa? Untuk menyelesaikannya agar yang namanya tabayyunnya diperlihatkan Rasul. Ini Sofiyah. Kenapa? Demi tabayyun. Masya Allah. Jadi kalau dibilang dengan mengatakan pegang baik-baik kalimat ini, di antara kita mukminin mukminat, tabayyun itu sangat penting. Iya. Kenapa? Ketika tidak ada tabayyun, apa yang akan terjadi? Waduh, punten. Ketika tanpa ada tabayyun, yang pertama tajassus akan datang. Tahu tajassus? Tajassus itu apa? Memata-matai. Wala tajassasu, itu diharamkan. Akan dilihat benar nggak ya? Karena tajassus. Tumbuhnya suudzon. Apa suudzon? Berburuk sangka. Naudzubillah, karena tanpa tabayun, capek tanpa demikian. Maka datangi, lalu tabayun, dengarkan baik-baik, itulah tabayun. Pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman? Saat Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukannya, ternyata burung hudhudnya nggak ada.
Iya, persingkat kisahnya. Kata si Nabi Sulaiman, kemana hudhud? Saya nggak ngelihat hudhud ini. Kemana nih hudhud? Kemana nih hudhud? Kok nggak ada burung hudhudnya? Tiba-tiba dia datang telat. Nabi Sulaiman bertanya, mengatakan, kamu dari mana? Jawabannya, saya dari kampung yang cukup jauh, Sabah. Ada apa di sana? Ada seorang wanita raja, tapi dia menyembah kepada matahari. Dia tidak menyembah kepada Allah. Itu saya sudah mengeceknya dan saya sudah melihatnya. Apa kata Nabi Sulaiman? Percaya langsung? Tidak. Apa kata Nabi Sulaiman? Tunggu ya, nanti saya akan lihat apa yang kau katakan itu benar atau tidak. Ini tabayyun. Tabayyun. Jadi kalau ditanya dengan mengatakan apakah penting yang namanya tabayyun, sangat-sangat penting dalam kehidupan. Nabi Sulaiman tabayyun kepada hudud, tunggu ya, saya tidak percaya dulu sama kamu, ini benar atau tidak, saya cek dulu. Masya Allah. Rasulullah, innaha Safiyah, tabayyun. Iya. Lalu apa tadi? Walid ibnu Uqbah, tanpa tabayyun ini yang terjadi. Kita lanjutkan. Punten. Berarti kalau tanpa tabayyun, siap-siap menjadi suudzon keluar. Kalau sudah suudzon keluar, waduh, itu perpecahan itu akan ada. Perpecahan itu sudah ada. Suudzon itu hati-hati. Bahkan cenderung ke dalam ghibah. Nantinya apa? Membicarakan ghibah. Na'udzubillah. Ghibah itu apa? Menceritakan tentang aib orang. Na'udzubillah. Sekarang, ya sudah kalau gitu. Saya kalau sudah tabayyun, ataupun cara yang baik untuk kita ini menghilangkan suudzon, apa yang harus dilakukan? Simak kalimat ini baik-baik. Punten. Pernah dengar hadis ini? Rasulullah dengan tegas mengatakan, demi Allah, la tadkhulunal jannah, kalian tidak akan pernah menjadi ahli sorga, ataupun tidak akan pernah bisa menjadi ahli sorga sebelum kalian beriman. Berarti iman dulu nih. Lalu mengatakan, demi Allah, tidak dikatakan kalian orang yang beriman kalau kalian tidak saling mencintai. Lalu dikatakan, dan maukah aku tunjukkan kepada kalian, idza fa'altumuhu tahababtum, jika kalian melakukan hal ini maka kalian saling mencintai. Jawabannya apa ya Rasulullah? Afsus salam, sebarkan kasih sayang, sebarkan salam. Berarti punten, untuk menjadikan orang bisa tabayyun, di dalam hatinya ada rasa cinta yang ada. Cinta di antara mukminin, mukminat, cinta di antara keluarga, karena cinta ini akan menjadikan sesuatu yang baik dan luar biasa. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Iya, sekarang bagaimana mau tabayyun kalau tidak ada rasa cinta? Rasa cinta ini, punten, kita gambarkan. Ibu bapak, jujur, tanpa tabayyun. Kenapa tidak tabayyun? Udahlah, pokoknya dia salah, saya nggak usah tabayyun. Kenapa? Karena ada hasad. Hasad itu apa? Iri. Ada benci. Lihat, ada nggak di antara kita yang tidak pernah iri? Ada nggak di antara kita yang tidak pernah iri? Kalau mengatakan Abi Maki, saya emang nggak pernah iri, rasa-rasanya mustahil. Karena setiap hati itu punya benih iri dalam hatinya. Walau bagaimanapun, iri itu ada. Ada kakak iri ke adeknya, mungkin nggak? Mungkin. Adek iri ke kakaknya, mungkin nggak? Mungkin. Teman iri ke temannya, mungkin nggak? Mungkin. Satu kantor ini, teman kantor ke teman kantornya iri, mungkin nggak? Mungkin. Tapi punten, kalau saya tanya, ada nggak orang tua yang iri sama anaknya? Ada nggak kira-kira? Karena anaknya sukses, ada nggak? Ada. Nggak ada. Anaknya misalnya hanya perawat, ataupun ibunya jadi perawat. Punten, ibu bapaknya jadi perawat, bahkan ketemunya pun di rumah sakit, dua-duanya perawat. Akhirnya menikahlah dua perawat ini, dua-duanya perawat. Tiba-tiba anaknya disekolahkan jadi dokter. Begitu mau jadi dokter, kata ibunya, Pak, bahaya anak kita jadi dokter ini. Gimana caranya biar dia nggak jadi dokter nih? Bahaya nih Pak nih. Begitu dibilang, dia mengatakan kata-katanya, Mah, tolong dong bayaran saya ini ujian biar jadi dokter. Kata bapaknya, jangan kasih mah.
Masa dia jadi dokter, kita cuma jadi perawat aja? Nggak ada. Nggak ada ibu bapak. Malah orang tuanya rela kehilangan apapun, yang penting anaknya jadi dokter. Begitu anaknya jadi dokter, apa yang terjadi kepada orang tua? Bahagia? Bahagia. Senang? Senang. Kok nggak iri Abi Maki? Jawabannya karena cinta dalam hatinya. Karena cinta. Cinta itu bisa menumbangkan iri apapun. Tapi coba kalau yang lulusnya tetangganya jadi dokter, anaknya tidak jadi dokter, ada iri nggak hati ini? Ada. Ini anaknya malah lulus, saya malah nggak lulus anak saya ini. Nah, punten, iya. Jadi kalau digambarkan, iri ini tidak akan tumbuh ketika rasa cinta ini ada. Dan punten ini, para ulama mengatakan al-hasadu ala qarinihi. Hasad ini tumbuh ya sesuai dengan korinnya. Korin itu sesuai dengan apa namanya ya? Sesuai dengan levelnya masing-masing, sama-sama. Misalnya gini, atlet bola, punten ya, irinya ke atlet bola ke atlet tinju? Atlet bola ke atlet bola lagi. Iya, atlet bulu tangkis irinya kemana? Bulu tangkis lagi. Atlet renang, punten, irinya kemana? Renang lagi, punten. Pedagang irinya kepada siapa? Pedagang lagi. Orang berilmu irinya kepada siapa? Berilmu lagi. Yang punya jabatan irinya kepada siapa? Yang punya jabatan lagi. Itulah yang namanya al-hasadu ala qarinihi. Iya, al-hasadu ala qarinihi. Tapi kalau antara pedagang dan pedagang saling mencintai, aman itu. Masya Allah, iya. Jadi atlet, Masya Allah saling mencintai di antara atlet. Masya Allah orang yang berilmu saling mencintai. Masya Allah orang yang memiliki kepercayaan jabatan saling mencintai. Kira-kira apa yang terjadi? Nyaman. Tapi susah. Karena apa? Setan menanamkan bagaimana caranya perpecahan itu ada. Maka Rasulullah bilang, kalau ingin jadi ahli surga, iman ya. Tapi nggak bisa dikategorikan Anda orang beriman kalau Anda tidak saling mencintai. Berarti tandanya orang beriman itu saling apa? Saling mencintai. Saling mencintai. Abi Maki, saya kok sudah saling mencintai? Beneran. Cintanya itu karena apa? Ya cintanya karena dia seorang dokter, jadi saya kalau sakit ya nggak bayar. Berarti bukan cinta itu yang diharapkan. Iya. Saya sudah mulai mencintai, kenapa? Karena dia kan seorang polisi. Jadi kalau ada saya masalah apa-apa, misalnya bantuan apa, saya tinggal telepon ke dia. Bukan itu yang diharapkan cintanya. Iya, tapi cintanya adalah karena Allah. Itu dipegang. Cintanya harus karena Allah. Bukan mencintai karena apa, bukan mencintai karena ada apanya, tapi cintailah apa adanya. Ya bukan mencintai dengan mata kan, dia tuh siapa ya, pantas nggak saya cintai? Tidak. Tapi cintailah mukminin mukminat, maka itulah yang akan menjadikan punten jauhnya daripada yang namanya hasad. Berarti tabayun tidak akan pernah terjadi kalau seandainya dalam hatinya masih ada kebencian atau masih ada hasad. Hasad akan tumbuh karena ada kebencian. Hasad akan sirna ketika ditanamkan rasa apa dalam hati? Cinta. Dan orang beriman ini punten ternyata, ulangi lagi, orang beriman ini khasnya dalam hatinya penuh dengan cinta. Masya Allah, Masya Allah. Itu kata-katanya. Bisa dikatakan orang beriman? Iya. Mau nggak kata Rasulullah, aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian melakukannya maka kalian bisa saling mencintai? Mau ya Rasulullah? Rasulullah katakan afsus salam. Paling tidak ucapkan saat berjumpa, assalamualaikum.